Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Probox Channel. Oke, jadi teman-teman, di sini saya akan berbagi tutorial atau cara membuat tangga untuk keperluan di rumah ya, dengan sangat murah dan sederhana. Nah, tangganya seperti ini teman-teman. Ini tangga lipat ya teman-teman. Nah, sekarang kita jejerkan. Nah, di sini ada paku teman-teman buat cantelan. Nah, seperti ini. Jadi bisa dilihat ini tingginya kurang lebih 165 cm ya. Tadinya saya mau bikin 2 meter, tapi karena keterbatasan kayu, jadi saya bikin 165, kurang lebih itu juga ya. Nah, jadi bisa dilihat ini semuanya dari limbah barang bekas teman-teman. Seperti kayu kaso ini kayu kaso yang yang kurang begitu bagus ya. Ini bisa dilihat, ini bekas steger atau bekas cor-coran, bekas begistingan ini. Jadi ini kurang begitu kuat untuk bahan kayunya ya, tapi kan lumayan kita manfaatkan buat membuat tangga, daripada ini tidak jadi apa-apa ya teman-teman. Oke, sekarang akan saya pasang penyekat satunya. Ini kan baru satu. Nanti akan saya kasih lihat cara pasangnya. Cara pasangnya itu ini ada garis teman-teman ya. Ini sudah dimal terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi ini kayu saya letakkan di sini. Lalu saya kasih, nah ini teman-teman, saya beri penggaris waterpass yang terbuat dari penggaris. Nah, bila posisi air sudah di tengah-tengah sini, ini berarti sudah kemiringannya sudah pas ya teman-teman, sudah akurat. Tinggal kita mal pakai spidol atau pulpen, kita tandai, lalu nanti kita akan paku. Oke, jadi yang satu sudah terpasang lagi. Dia sudah lengkap ya, sudah 2. Nah, seperti ini. Ini hanya dari bahan seadanya, kita manfaatkan. Nah, sekarang akan saya coba untuk mengetes kekuatannya. Akan saya naikin. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Sebentar, saya taruh kamera dulu.
Oke, jadi itu tadi sudah saya uji dengan bobot berat badan saya, yang kurang lebih berat badan saya itu 80 kilo teman-teman. Nah oke, sekarang akan saya jelaskan. J pelatan yang dipakai adalah gergaji manual Metran, ini sudah pasti ya. Dan ini waterpass penggaris untuk mengemal tadi tuh antara siku dan juga kesejajaran agar tidak miring ya. Dan ini justru pasti palu legend ini. Dan ini linggis kecil karena tadi kan terbuat dari bahan bekas ya. Jadi semua itu tadi kayunya, pakunya semua dari barang bekas. Nah jadi tadi si kayu-kayu tadi saya cabutin pakunya menggunakan linggis ini. Nah seperti ini pakunya. Lalu kita urut dengan cara dipalu supaya lurus, baru bisa dipakai. Oke, sekarang akan saya jelaskan bahan-bahannya teman-teman. Nah jadi ini bahannya adalah murni, hampir semuanya itu limbah atau barang bekas ya, bekas bongkaran rumah. Jadi ini kayu rawa, kaso yang biasa teman-teman dapatkan di toko material bahan bangunan, yang kegunaannya untuk pembuatan begisting ataupun steger. Jadi kurang begitu bagus ya kayunya. Dan paku-pakunya pun bekas, itu bisa dilihat. Tidak ada paku baru. Jadi kayu dan juga pakunya itu terbuat dari barang sisa bekas. Yang baru cuma ini teman-teman. Ini engsel kecil, saya pakai 2. Nah ini baru teman-teman. Tadinya ini akan saya gunakan untuk pintu kandang ayam ya, tapi nggak jadi. Oke, jadi cara buatnya, pertama saya buat tiang. Kita sebut yang ini tiang ke-1 dan ini adalah tiang kedua. Maksudnya sepasang ya, sepasang tiang berarti 2 pasang. Pertama saya buat tiang dengan cara pemotongan miring teman-teman. Nah seperti ini. Bawahnya pun sama. Sesudah saya potong tiang sebanyak 4 biji, lalu saya pasang palangnya. Pasangnya pun seadanya, tanpa coak. Jadi langsung dipaku tanpa kita menggunakan pahat ya. Sesudah ini selesai, lalu berikutnya saya pasang ini teman-teman.
tatakan buat dudukan atas seperti ini, bisa dilihat. Setelah saya buat, lalu kemudian saya kita tidurkan si tangga ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya tidurkan, lalu saya pasang engsel. Ini engsel kecil ya teman-teman. Saya beli di online, kalau nggak salah harganya 3.000 apa 1.500 itu, lupa. Setelah pasang engsel, lalu kemudian saya pasang ini penyanggah, palang penyanggah teman-teman. Nah, jadi hanya seperti itu, sangat simpel dan sederhana, tanpa pahat, tanpa coak. 1 jam 2 jam selesai. Jadi kalau mau buat yang bagus, itu pasti kayunya harus bagus juga. Karena ini kayu bekas, maka saya buat ala kadarnya, tanpa ribet, tanpa coak-coakan. Dan ini pun tidak diserut ataupun diamplas, tapi nanti bakal saya amplas untuk saya cat. Tapi kalau untuk diserut ini tidak. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga bisa bermanfaat. Oh ya, untuk ukuran ini tingginya 165 ya teman-teman. Hampir sama dengan tinggi badan saya. Untuk ukuran palangnya, palang buat penginjak ini 40 cm kurang lebih. Saya buat 3, karena 2 pasang berarti 6. Dan untuk jarak antara palang dudukan, palang injakan, ini dari sini 35 cm teman-teman. Ini pun sama, 35 cm, 35 cm. Nah, sedang palang ini tidak saya ukur, saya kira-kira aja. Sekiranya yang butuh dijodang atau dikuatkan yang sebelah mana. Oke, semoga jelas penjelasannya. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.